Selamat malam Bapak-Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita memulai ibadah live streaming kita, ibadah Pelkat PKB dengan menyanyikan Mars Pelkat PKB. Persekutuan kaum Bapa, seluruh GPIB, bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama. Kasih Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan, bangunkan persekutuan demi Tuhan Sang Penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan, kini dan selama-lamanya. Ajakan beribadah. Bapak-bapak persekutuan dalam Kristus, mari merayakan keperkasaan Tuhan yang telah bertindak dalam kuasa-Nya menjadi kubu pertahanan yang menyelamatkan dan perlindungan bagi kita. Mari berdiri, biarlah mulut kita penuh dengan pujian dan hormat bagi kemuliaan Tuhan. Kita menghadap Allah dengan nyanyian Kidung Jemaat 452 bait 1 dan 2. Naikkan doa tak enggan. Naikkan doa tak enggan, Yesus pasti berkenan. Doa hidup indahnya, Dia tak menolaknya. Maharaja Riana, tak terbatas kuasanya, minta saja apapun, pasti sanggup Tuhanmu. Kita masuk pada doa pembukaan, kita satu dalam doa. Ya Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami Bapak-Bapak Persekutuan Pelkat PKB GPIB Irene malam hari ini bersatu hati Tuhan untuk bersekutu, memuji, menyembah nama Tuhan, serta kami rindu mendengarkan sebagian berkat firman Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan lewat ibadah live streaming Pelkat PKB pada malam hari ini. Biar malam hari ini lewat ibadah ini kami mendapatkan berkat dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, supaya berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Ini doa permohonan kami Tuhan, ucapan syukur kami untuk waktu yang baik ini. Ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sambut Mazmur pujian Mazmur 115 ayat 1 sampai 3 secara berbalasan. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, Tetapi kepada namamu lah beri kemuliaan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setiamu. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata,
Di mana Allah mereka? Allah kita di sorga. Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Kita sambut nyanyian pujian Kidung Jemaat 452 bait 3 dan 4, naikkan doa tak enggan. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Pembacaan pada malam hari ini terambil dari kitab Maleakhi pasal 2 ayat 6 hingga ayat yang ke-9. Maleakhi pasal 2 ayat 6 hingga ayat yang ke-9. Alkitab tetap terbuka, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang di sorga, kami bersuka cita, berterima kasih banyak untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Kami boleh beraktivitas, kami boleh menyelesaikan banyak hal, dan sekarang kami mau duduk diam di sekitar firman Tuhan. Penuhilah kami dengan Roh Kudus, sehingga firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan, tidak berlalu begitu saja, tetapi mampu kami laksanakan dalam perjalanan beriman kami. Berfirmanlah atas kami semua, karena kami anak-anak-Mu sudah siap dan sedia mendengarkannya. Ya Kristus firman yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak-bapak yang terkasih, saya undang berdiri. Maleakhi pasal 2 ayat 6 hingga ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya, dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran, ia mengikuti aku, dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan, dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menyimpang dari jalan. Kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu. Kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini. Dan karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan, tetapi memandang bulu dalam pengajaranmu. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Duduk. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau sedikit memperhatikan apa yang terjadi sekarang ini, kita akan memahami, dapat menganalisa atau dapat menyimpulkan bahwa ada banyak sekali hal-hal yang mungkin sedang kita tinggalkan. Yang pertama adalah kasih. Di mana-mana orang mulai miskin akan kasih. Orang boleh berbicara banyak tentang kasih,
Tetapi untuk melakukannya sangat sulit. Orang bisa merangkai suatu puisi tentang kasih, orang bisa menggubah sebuah lagu tentang kasih, tetapi untuk mempraktekannya mulai sulit atau enggan untuk mempraktekkan. Sehingga lebih banyak orang berteori tentang kasih tetapi tidak lagi melakukannya. Sehingga saudara-saudara yang terkasih, banyak juga pribadi maupun orang-orang yang mengenal Tuhan sebagai sumber kasih justru melakukan kebencian, justru menebarkan kerusuhan, sehingga kita masuk di mana apa yang disebut dengan krisis kasih. Dan saudara-saudara, itu dapat terlihat ketika kita berhadapan dengan masalah rumah tangga, masalah di kantor, masalah-masalah yang terjadi di jalan. Kadang kita tidak lagi melakukan kasih, yang ada adalah kemarahan, kebencian, bahkan kita mau menang sendiri. Dan saudara-saudara yang terkasih, ini yang terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, saya mau katakan bahwa kita berada dalam sebuah kehidupan yang memberhalakan sesuatu. Mengaku Kristen tetapi berani menyimpan berhala, baik berupa jimat-jimat maupun benda-benda yang kita simpan untuk menjadi maskot ketika kita berhadapan dengan masalah. Di satu sisi kita mengatakan Allah itu kuat, di satu sisi kita mengatakan bahwa Allah itu berkuasa, Tuhan itu yang kusembah. Tetapi kita juga menyimpan hal-hal yang kita berhalakan. Dan Bapak yang terkasih, itu kita bisa koreksi diri kita kembali. Kita sangat tergantung dengan hal-hal berhala itu. Yang ketiga, Bapak-bapak yang terkasih, bila kita mengamati apa yang terjadi di sekitar kita, kita mulai kompromi. Dalam arti kemerosotan moral. Kita kompromi. Kalau dia bisa, kenapa saya tidak bisa? Kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak? Jadi kita tidak ada lagi ciri murni kita Kristen, tetapi kita sudah kompromi. Sehingga pada waktunya beribadah kita main HP, pada waktunya beribadah kita tidak menghargai ibadah itu, sehingga kita mulai menganggap sepi, apalagi dalam masa pandemi ini. Kita tidak lagi hadir di gereja, kita di rumah, kita pakai waktu-waktu kita suka-suka kita. Sehingga ibadah juga kita lakukan dengan tidak sungguh-sungguh. Lalu yang keempat, kalau kita mau jujur, kita amati kehidupan di sekitar kita, bahwa kita mulai mati secara rohani. Kita mulai berdalih bahwa saya kan bisa, saya kan orang benar, saya adalah orang Kristen, tetapi ya orang Kristen yang mati rohani tidak lagi melakukan hal-hal yang baik. Orang Kristen yang mati rohani, kita tidak lagi punya waktu untuk beribadah, kita tidak punya waktu lagi untuk baca Alkitab, kita juga seringkali kompromi untuk hal-hal yang jahat. Sehingga tanpa kita sadari, kita mulai mati secara rohani. Nah, Bapak-bapak yang terkasih, dari sini kita masuk dalam pembacaan kita pada malam hari ini, Maleakhi pasal 2. Khususnya ayat 6 sampai ayat 9. Maleakhi adalah kitab terakhir dalam perjanjian lama. Dia masuk sebagai nabi-nabi kecil. Nah, Maleakhi artinya utusan Tuhan, atau bisa dikatakan imam, utusan Tuhan. Dan Allah berinisiatif lewat Maleakhi untuk menyadarkan para imam, orang-orang yang bekerja di sekitar Bait Allah, orang-orang yang seharusnya membawa korban bagi Allah. Tetapi mereka membawa korban, mereka juga harus hidup dalam kekudusan.
Dan pada zaman Maleakhi, orang benar dan orang fasik itu kelihatannya tidak ada perbedaan. Jadi orang-orang di sekitarnya jahat, tetapi para imam sendiri tidak melakukan segala kebaikan. Jadi dengan kata lain, oke, semuanya menjadi jahat. Kehidupan penyembahan mereka dengan Tuhan tidak lagi menjadi ciri khas kehidupan mereka sebagai milik kepunyaan Allah, tetapi mereka sudah sama dengan masyarakat yang ada, umat yang ada. Sehingga saudara-saudara yang terkasih, mereka seharusnya melakukan kehendak Tuhan, tidak lagi mereka lakukan. Lalu mereka juga tidak mempunyai ciri bahwa mereka imam. Imam itu adalah perantara antara umat dengan Allah. Tetapi apa yang terjadi? Hidup mereka ya sama saja. Sehingga mereka juga masuk kategori orang-orang yang fasik. Jadi kita bisa lihat pada ayat 6. Kembali saya membacanya. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran ia mengeritik. Dia mengikuti aku dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Seharusnya para imam melakukan hal itu. Tetapi apa yang terjadi? Mari kita lihat ayat 8. Tetapi kamu ini menyimpang dari jalan. Kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajarannya. Kamu merusak perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam. Saudara-saudara yang terkasih, seharusnya mereka hidup dalam kehidupan yang benar. Seharusnya mereka mampu menuntun orang untuk dekat kepada Tuhan. Seharusnya kehidupan mereka menjadi cahaya bagi umat sekitar mereka yang hidup dalam kegelapan untuk terarah kepada Tuhan. Tetapi apa yang mereka buat? Mereka tidak melakukan hal itu lagi. Mereka sendiri yang membuat orang lain hidup dalam kegelapan, tergelincir dan jatuh. Sehingga saudara-saudara yang terkasih, Allah murka dengan para imam ini. Sehingga kita bisa lihat pada ayat yang ke-9, maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini. Oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan, tetapi memandang bulu dalam pengajaranmu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar lewat firman Tuhan pada malam hari ini. Yang pertama kita diingatkan bahwa kalau kita adalah orang Kristen, kalau kita adalah bapak Kristen, kalau kita adalah orang yang mengenal Tuhan, seharusnya kita punya karakter yang baik. Seharusnya kita melakukan segala kehendak Tuhan. Dan buah dalam kehidupan kita itu adalah kita lemah lembut, kita penuh kasih, kita menebarkan hal yang baik. Kehidupan kita bisa dibaca dari buah-buah yang kita hasilkan. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, tidak dapat dipungkiri apa yang kita lakukan. Kita mengatakan kita Kristen, tetapi kita tidak beribadah. Kita mengatakan bahwa kita ayah Kristen, tetapi kita tidak memberikan contoh yang baik. Kita mengatakan bahwa kita pengikut Kristus, tetapi yang kita lakukan adalah hal-hal yang memalukan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita bahwa kalau engkau adalah pengikut Kristus, maka engkau harus melakukan segala kehendak seperti Kristus. Apa yang Kristus inginkan? Buah-buahmu terbaca, anak-anakmu bisa membaca dari sikap hidup kita ketika kita berhadapan dengan masalah. Sehingga mereka juga boleh melakukan segala hal yang baik dari teladan yang kita berikan kepada mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diingatkan pada saat ini bahwa tadi saya katakan krisis kasih yang kita alami saat ini. Para imam di Bait Allah yang seharusnya melakukan tugas mereka dengan baik, mereka mulai krisis kasih.
Mari kita lihat kembali ayat yang ke-9. Maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini, oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan, tetapi memandang bulu dalam pengajaran. Ketika seseorang mulai dalam krisis kasih, dia mulai memandang bulu. Siapa yang bisa memberi lebih banyak, siapa yang bisa mengasihi dia, menghormati dia lebih, maka disitulah dia mau melayani dengan sungguh-sungguh. Tetapi siapa yang tidak menghargai dia, siapa yang tidak bisa memberi kepadanya, maka dia tidak melayaninya. Sehingga para imam ini membuat umat tergelincir. Sehingga hal inilah yang harus kita koreksi kehidupan kita. Kadang kita krisis kasih. Karena apa? Kita mulai memilih-milih orang. Anak-anak kita juga kadang kita membeda-bedakan kasih. Anak yang sulung beda, anak yang bungsu beda. Hanya karena mungkin waktu lahir dia sering sakit sehingga dia harus menerima perhatian kita semua. Sementara anak yang lain kita marah-marah, cepat sekali marah. Nah, di sini ketika kita membeda-bedakan kasih ini, maka kita berhadapan dengan situasi yang sama dengan dunia ini, bahwa kita kehilangan kasih. Dan saudara-saudara, kalau saya sebagai pengikut Kristus, berarti saya harus bisa mengasihi satu dengan yang lain tanpa membeda-bedakan, baik dalam pelayanan maupun dalam kehadiran di keluarga, di masyarakat. Kita mampu untuk menampilkan bahwa saya pengikut Kristus. Yang ketiga, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita bahwa kita harus memancarkan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, sangat sulit sekali untuk memancarkan Tuhan. Saya mau katakan begini, kalau saudara memancarkan Tuhan dalam kehidupan saudara, saudara harus meninggalkan andalan-andalan saudara yang lain. Andalan itu seperti apa? Ya, berhala. Andalan itu seperti apa? Kita tidak boleh kompromi. Kenapa orang menjadi kompromi? Karena orang ingin sekali diakui oleh manusia. Sehingga kita kompromi dengan hal yang jahat. Padahal saudara-saudara yang terkasih, apa sih yang kurang dari Tuhan? Tuhan memenuhi semua. Memberikan istri yang baik, anak-anak yang baik, anak-anak bertanggung jawab untuk sekolahnya. Seharusnya kita bersyukur, kita tidak boleh kompromi. Tetapi saudara-saudara, itu yang kita lakukan. Untuk itu kita sebagai bapak-bapak, mari ingat kita sebagai imam dalam rumah tangga. Kita harus membawa orang dekat kepada Tuhan, anak istri untuk dekat pada Tuhan. Sehingga kita memancarkan kasih Tuhan itu. Bagaimana kita memancarkan? Kita juga harus menuntun mereka dekat kepada Tuhan. Sesibuk apapun, ingatkanlah anak-anak untuk berdoa. Lalu berdoalah bersama-sama. Karena ketika kita beribadah bersama-sama, maka Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Itu imam. Sehingga kita boleh melakukan hal-hal yang benar. Seperti pada ayat yang ke-6, pengajaran yang benar ada dalam mulutnya dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran ia mengikuti aku, dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Untuk membuat orang berbalik itu salah satunya adalah kita harus memberikan contoh yang baik. Kita harus hidup dalam kasih. Kita harus hidup dalam kebenaran, sehingga orang-orang di sekitar kita boleh datang dan mengikuti Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan baru bagi kita semua. Terpujilah Tuhan. Amin. Bapak-bapak yang terkasih, kita sambut pemberitaan firman ini dengan menyanyi dari Gita Bakti 69, bait 1 dan 2.
berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadang jawaban Tuhan atas doaku. Walau ku lemah dan tidak berdaya, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang di sorga, kami datang menaikkan syukur terima kasih untuk penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh menyelesaikan banyak hal, dan sebagai bapak-bapak kami boleh duduk diam sebentar untuk ada di depan hadirat-Mu. Biarlah ibadah kami berkenan kepadamu, dan tuntunan firman Tuhan menguasai kami, menuntun kami, sehingga kami melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Kami mau bersyukur bahwa sebagai bapak-bapak Kristen, kami terus mengikuti Engkau dengan setia. Kami tidak berada dalam krisis kasih, kami juga tidak menyembah berhala, kami juga tidak menyimpan berhala. Tetapi kami hidup dalam kekudusan, kami tidak kompromi dengan dunia ini, tetapi kami menjadi cahaya untuk menerangi orang-orang lebih dekat lagi kepadamu, khususnya keluarga kami. Tuhan yang di surga, biarlah kebenaran firman-Mu terpatri dalam loh batin kami, dan dalam sukacita kami terus menampakkan kehidupan kami yang berkenan kepada Tuhan. Malam ini kami terus berdoa untuk bangsa Indonesia. Mari Tuhan, Engkau juga mau tutup bungkus para pemimpin kami, sehingga mereka tetap bekerja dalam rasa syukur kepadamu, dan Tuhan hadir dalam kebijaksanaan yang mereka lakukan, sehingga berkenan kepada Tuhan. Kami juga memohon kepadamu pada saat ini Tuhan Yesus, Engkau juga mau tolong untuk situasi yang terjadi akhir-akhir ini dengan cuaca ekstrim. Ada banyak bencana, angin puting beliung, dan juga banjir. Biarlah Tuhan mau memberikan ketabahan, kekuatan bagi saudara-saudara yang mengalami, sehingga mereka tetap berharap kepadamu, dan Tuhan yang berkuasa atas curah hujan ini. Bagi saudara-saudara kami di bawah garis kemiskinan, mereka berada di kolong-kolong jembatan, mereka kedinginan, Tuhan juga boleh menjadi selimut kasih menghangatkan mereka, sehingga mereka juga kuat dan senantiasa hanya bersandar kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami terus bawa mereka yang terpapar virus corona. Kami percaya Tuhan campur tangan dan memberikan kekuatan bagi saudara-saudara kami di ruang-ruang isolasi maupun mereka yang terpapar di rumah sakit. Biarlah mereka juga boleh mengalami kesembuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para medis. Tak putus-putus kami terus memohon pertolongan Tuhan. Begitupun Tuhan pada saat ini kami bawa pelayanan di Jemaat GPIB Rene, pengurus Pelkat PKB yang baru, berilah kesatuan hati, sukacita dalam pelayanan, sehingga bapak-bapak di seluruh Jemaat GPIB Rene sukacita dalam pelayanan, beribadah, memuji dan besarkan nama Tuhan. Berkatilah juga pekerjaan-pekerjaan kami, peran-peran kami sebagai ayah, Tuhan juga lengkapi kami, sehingga kami mengasihi istri anak-anak, kami juga boleh tetap menjadi imam dalam rumah tangga, kami senantiasa
terus berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Engkau juga mau memberkati dan melindungi segala usaha yang kami lakukan. Tuhan tambah-tambahkan hasilnya sehingga kami terus bersukacita di dalamnya. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, sedang kuliah, sedang menyelesaikan skripsi. Tuhan juga memberkati mereka. Anak-anak remaja kami, kadang mereka susah diatur. Bila kami boleh menjadi sahabat bagi mereka, ajarlah kami juga mendengar keluhan mereka, ajarlah kami juga mengasihi anak-anak kami, dan biarlah figur ayah boleh mereka bersyukur bahwa kami takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih kecil, mereka rentan terhadap sakit penyakit pada saat ini. Kiranya Tuhan mau menghalaunya sehingga anak-anak kami senantiasa sehat. Tuhan Yesus, kami juga memohon kepadamu, Engkau berkati orang tua kami yang jauh maupun dekat. Tuhan juga jamah, sehingga dalam masa pandemi COVID-19 ini mereka juga sehat dan mereka bersyukur mempunyai anak cucu menantu yang senantiasa beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami satukan hati, kami juga berdoa untuk program gereja, untuk Christmas, charity concert. Tuhan juga mau tolong, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik dan Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Terima kasih banyak Tuhan, mohon ampun atas segala salah dosa yang sudah kami lakukan, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan. Kuduskan kami dan perbaharulah hidup kami, sehingga kami boleh menjadi bapak-bapak yang senantiasa bijaksana dalam keluarga, pekerjaan maupun masyarakat. Berkatilah tim Inforkom GPIB, operator multimedia, dan juga organis, pemandu lagu. Tuhan, berilah kami sukacita sehingga ibadah streaming ini boleh menjadi berkat bagi semua bapak-bapak dimanapun mereka berada. Dengar dan sautilah doa kami ini Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam satu nama yang agung, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Untuk meresponi firman Tuhan yang kita terima, marilah kita membawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat, dengan mengingat pesan Alkitab dalam Yakobus 1 ayat 27 yang menyatakan, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian Kidung Jemaat 450 bait 1 dan 2, Hidup Kita Yang Benar.
kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dalam doa syukur kita berdoa. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat firman Tuhan yang kami terima. Roh Kudus, kiranya materaikan itu dalam kehidupan kami dan mampukan kami untuk menuruti apa yang dikehendaki Tuhan lewat firman Tuhan. Biar pesan firman Tuhan pada malam hari ini nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini Tuhan, kami juga bersyukur dan terimalah kiranya syukur kami ini, ungkapan syukur kami lewat persembahan yang kami berikan. Pakailah ya Tuhan persembahan kami ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati majelis umat Tuhan yang akan mengelola persembahan ini, biar kiranya semuanya dikelola dengan baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ini doa ucapan syukur kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak-bapak yang terkasih, tetap berdiri. Kita akan kembali dalam aktivitas keseharian kita. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita dapat melakukannya. Mari kita naikkan pujian pengutusan dari Kidung Jemaat 418 bait 1 dan 2. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih yang berasal dari Allah Bapa di sorga, dan juga persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati kita sekalian, mulai dari sekarang kekal sampai selama-lamanya.